Kisah Wazir Nuruddin dan Wazir Samsyuddin. Dahulu kala, hiduplah di Mesir seorang raja yang adil. Sang raja mempunyai wazir yang bijaksana, berpengalaman, serta berpengetahuan luas. Wazir yang sudah sangat tua itu mempunyai dua putra yang tampan bagaikan bulan kembar. Yang tertua bernama Syamsuddin, sedang yang muda bernama Nuruddin. Si adik lebih tampan dari kakaknya. Ketampanan Nuruddin membuat sebagian penduduk rela datang ke kota raja untuk menyaksikannya. Suatu ketika sang wazir wafat. Hal ini membuat raja sangat berduka. Kedua putra wazir dipanggil menghadap raja. Mereka masing-masing diberi hadiah dan jubah kehormatan. Kalian akan menggantikan kedudukan ayah kalian sebagai wazir, ucap raja. Syamsuddin dan Nuruddin menerima mandat dengan penuh penghormatan. Mereka bersujud mencium bumi, kemudian berlalu dari hadapan raja. Keduanya berkabung atas kematian ayah mereka selama 1 bulan penuh. Demikianlah mereka berdua menjalankan kewajiban sebagai wazir secara bergantian, serta mendampingi perjalanan raja juga secara bergiliran. Mereka hidup serumah dan selalu satu pendapat. Pada suatu malam, Syamsuddin dan Nuruddin berbincang-bincang. Saat itu kakak akan mendampingi raja dalam suatu perjalanan. Aku berharap semoga kita akan menikah dengan dua gadis bersaudara pada hari yang sama dan memasuki malam pertama pada waktu yang sama pula, kata Syamsuddin. Lakukanlah apa yang kau kehendaki. Aku setuju saja, ucap Nuruddin. Maukah engkau mengawinkan anak kita kelak? Nuruddin mengangguk mengiyakan. Apakah mahar yang akan kakak minta dari anakku kelak? Tanya Nuruddin. Aku akan memintanya sedikitnya 3.000 dinar, 3 kebun buah dan 3 sawah, jawab Syamsuddin. Bukankah kita bersaudara? Kata Nuruddin seraya terkejut. Bahkan kita sama-sama menjadi wazir. Mestinya pernikahan anak kita tanpa mahar sebanyak itu. Kenapa kakak memperlakukanku sebagai orang lain yang membutuhkan pertolongan? Syamsuddin mulai marah. Sudahlah, kata Syamsuddin dengan nada yang kesal. Kalau begitu, engkau menganggap putramu kelak lebih baik dari putriku. Sungguh, engkau tidak bijaksana. Engkau tidak menyadari bahwa akulah yang berbagi kedudukan wazir ini denganmu. Ini kulakukan hanya untuk menjaga perasaanmu. Tetapi kini, demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku kelak dengan putramu. Sekalipun maharnya adalah emas seberat tubuh putriku. Sampai mati, aku tak akan menikahkan keduanya. Mendengar ucapan kakaknya, Nuruddin menjadi sangat marah. Apakah kakak bersungguh-sungguh? Tanya Nuruddin. Ya, aku tak akan menikahkan anakmu dengan anakku, sebab putramu kelak tidak sebanding dengan putriku. Andai saja aku tidak sedang mempersiapkan perjalananku, tentu akan kubeberkan semua kekuranganmu. Nuruddin semakin marah kepada kakaknya, namun ia lebih pandai menguasai diri. Maka mereka melewatkan malam itu dengan menyimpan amarah di hati masing-masing. Keesokan harinya, Syamsuddin berangkat menemani raja, sedangkan Nuruddin segera membuka gudang hartanya, mengambil sebagian emas dan memuatnya ke pelana. Mengingat ucapan kakaknya yang menyakitkan, ia lalu bersyair. Berjalanlah, akan kau dapatkan penggantimu. Bekerjalah, sebab dengannya lah kebahagiaan datang. Jika tetap di tempat, kau tak akan mendapat kehormatan atau terhindar dari celaan. Berjalanlah dan tinggalkan rumahmu. Air yang terbentung jika meluap akan merusak segalanya, tetapi ia akan terlihat indah jika mengalir perlahan. Jika matahari tetap diam di lingkarannya, maka orang Arab dan orang Berber akan merasa jemu. Jika purnama tidak terbelah, mengecil, dan lenyap, tak akan ada pandang mata yang menunggunya. Jika singa hanya diam di kandangnya, atau jika anak panah tetap di busurnya, tak akan mungkin singa dapat memangsa, tak akan mungkin panah mengenai sasarannya. Emas yang terpendam di lahan tambang akan tetap seperti tanah. Di tanah asalnya, cendana tak lebih dari sebatang kayu. Emas yang sudah tersaring, banyak yang mencarinya. Sedang cendana yang dibawa pergi akan berganti menjadi emas. Selesai bersyair, Nuruddin memerintahkan salah seorang pelayan untuk memasang pelana yang kuat pada bigalnya, juga meletakkan kantong-kantong perbekalan di pelana itu, lalu menutupinya dengan permadani empuk. Aku akan pergi keluar kota menuju wilayah Qalyubiyah selama 3 hari. Tidak seorang pun boleh mengikutiku, kata Nuruddin kepada pelayannya. Maka berangkatlah Nuruddin meninggalkan Mesir, menuju padang pasir. Pada tengah hari, ia tiba di sebuah kota bernama Bilbis.
Ia turun untuk beristirahat sembari membeli makanan untuknya dan untuk bikhalnya. 2 hari kemudian, ia sampai di kota Al-Quds. Di kota ini, ia kembali beristirahat sambil mengistirahatkan bikhalnya. Ia turunkan pelana dan menjadikannya sebagai bantal untuk tidur. Ia memutuskan menginap di kota itu. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan hingga sampai di kota Al-Halabi. Di kota ini, ia tinggal selama 3 hari. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan hingga tanpa terasa ia telah tiba di kota Basrah. Malam itu, ia tidur beralaskan permadani dan berbantalkan pelana bighal. Ia menitipkan bighalnya kepada salah seorang gembala agar dibawa berjalan-jalan di padang rumput. Pada saat itu, Wazir Basrah sedang duduk-duduk di istananya. Ia melihat seekor bighal dituntun oleh seorang penggembala. Alangkah indahnya bighal itu, pastilah ia milik seorang raja atau paling tidak milik seorang wazir, gumamnya. Ia lantas menyuruh pelayannya untuk memanggil si gembala. "Siapakah pemilik bighal itu?" tanya wazir tatkala si pengembala sudah berada di depannya. "Bighal ini milik seorang pemuda yang sangat tampan, Tuan. Mungkin ia adalah putra saudagar yang sangat kaya," jawab si penggembala. Mendengar keterangan si penggembala, wazir segera menaiki kudanya menemui si pemuda. Sesampainya di penginapan, ia melihat seseorang pemuda yang sangat tampan. Karena memperhatikan ketampanannya, tanpa sadar, wazir turun dari kudanya dan menemui pemuda itu dengan berjalan kaki. Sang wazir memperkenalkan diri kepada Nuruddin. Sejurus kemudian mereka berbincang-bincang. "Wahai anak muda, dari mana asalmu? Apa keperluanmu di kota ini?" tanya wazir. "Hamba datang dari negeri Mesir. Hamba adalah putra wazir di sana," jawab Nuruddin. Nuruddin menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya hingga ia sampai di kota itu. "Aku bersumpah tidak akan kembali sebelum mengunjungi seluruh negeri di dunia, bahkan sampai aku mati sekalipun," ucap Nuruddin mengakhiri ceritanya. "Anak muda, janganlah pergi terlalu jauh, sebab hampir semua wilayah sudah tidak berpenghuni. Aku khawatir atas keselamatanmu." Lalu wazir mengajak Nuruddin mengunjungi rumahnya. Nuruddin diperlakukan dengan baik oleh wazir seolah anaknya sendiri. "Anakku, aku merasa sudah sangat tua dan tidak memiliki seorang anak laki-laki," kata wazir. "Namun aku memiliki seorang putri yang sudah kerap dilamar. Tetapi aku belum bersedia menikahkannya. Kini aku merasa cocok denganmu, dan aku berharap engkau mau menjadi menantuku. Jika engkau bersedia menikahinya, aku akan menemui raja dan mengatakan bahwa engkau sudah seperti putraku sendiri. Aku akan mengusulkanmu untuk menggantikanku sebagai wazir agar aku dapat beristirahat. Demi Allah, aku merasa sudah waktunya untuk beristirahat dari segala kesibukan. Aku sudah lelah. Engkau akan menjadi putraku dan akan menguasai seluruh harta bendaku, serta menjalankan tugasku sebagai wazir." Mendengar ucapan sang wazir, Nuruddin berpikir sejenak, kemudian menyetujuinya. Wazir sangat gembira. Ia menyuruh para pelayannya untuk menyiapkan makanan serta manisan, dan menghias aula besar yang akan digunakan untuk pesta perkawinan. Para pelayan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh wazir. Diundanglah seluruh orang terhormat dan orang kaya di kota Basrah. Semua undangan pun berkumpul pada waktu yang ditentukan oleh si wazir. "Aku punya seorang saudara yang menjadi wazir di Mesir," kata wazir kepada tamu. "Ia telah dikaruniai seorang putra dan aku, seperti kalian ketahui, dikaruniai seorang putri. Ketika putranya dan putriku sudah cukup usia untuk menikah, ia mengirimkan putranya untuk menemuiku. Kini aku menetapkan akad perkawinan mereka agar ia dapat menyempurnakan perkawinannya di sini. Setelah perkawinan nanti, aku akan mempersiapkan perjalanannya dan mengirimkannya kembali bersama istrinya." "Itu adalah tindakan terpuji, wahai wazir kami yang mulia. Semoga Allah memberkahi keduanya," kata salah seorang tamu. Sementara para pelayan sedang menyiapkan hidangan, hakim dan para saksi datang. Tempat untuk pelaksanaan akad nikah pun dibersihkan. Beberapa saat kemudian akad nikah dilaksanakan. Para tamu dipersilahkan menikmati hidangan. Pesta perkawinan Nuruddin sangat meriah. Suasana penuh tawa dan aroma wangi tercium di segala sudut ruangan. Setelah beberapa lama, para tamu pun pulang. Kemudian wazir menyuruh para pelayan agar mempersiapkan perlengkapan mandi untuk Nuruddin. Sesaat berlalu, Nuruddin diantar ke tempat mandi. Maka ia membersihkan badan dan memakai wewangian yang telah tersedia.
Selesai mandi, ia mengenakan pakaian yang telah disediakan. Saat Nuruddin keluar untuk menemui kerabat dan para pelayan wazir, semuanya terpana bagai sedang menyaksikan bulan purnama karena ketampanan Nuruddin. Lalu ia mendekati wazir yang telah jadi mertuanya itu, membungkuk dan mencium tangannya. Rupanya cahaya pagi sudah mulai muncul. Ratu Syahrazad pun menghentikan ceritanya.